Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan guru semuanya. Terlebih lagi bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos tahap 1, tahap 2, baik yang sudah menerima SK maupun yang belum menerima SK. Video kali ini merupakan video yang mungkin banyak ditunggu oleh rekan-rekan guru yang belum menerima SK. Nah, di sini kita akan menjawab terbukti bahwa Pak Bima itu salah ya, bahwa SPTJM yang dikirimkan BKN ke BKD bukanlah itu ditujukan untuk guru. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kabar bagus bagi mereka yang sudah dinyatakan lolos tahap 1 dan tahap 2. Nanti kita akan lihatkan bukti yang memperjelaskan hal itu. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada informasi bukti bahwa SPTJM yang dikirimkan BKN ke BKD bukan ditujukan untuk rekan-rekan ASN yang sudah lolos P3K tahap 1 dan 2 untuk guru. Ya, kita simak dulu informasi yang juga terkait dengan hal itu, yakni tentang penetapan NIP P3K dan CPNS yang belum juga terbit. Jangan panik, kata BKN. Kita simak penjelasannya. Sebagaimana dikutip dari media JPNN bahwa penyerahan SK CPNS dan P3K sudah dimulai sejak Februari 2022. Ya, benar sekali, ada sebagian rekan-rekan kita yang sudah menerima SK. Namun masih banyak yang NIP P3K dan CPNS belum terbit pasca pengisian daftar riwayat hidup yang sudah mencapai 100%. Daerah ini sebagai proses awal penetapan NIP P3K, ASN baik itu CPNS maupun P3K. Kondisi tersebut membuat peserta termasuk guru honorer risau, jelas sekali. Mereka khawatir NIP P3K tidak terbit karena terganjal surat dari Badan Kepegawaian Negara, yakni tertanggal 14 Februari 2022. Nah, ini surat apa Bapak Ibu? Nah, dapat ditebak ya, yakni yang meminta tambahan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dikirimkan BKN ke BKD. Inilah ya Bapak Ibu yang sudah kita bahas, terutama terkait syarat tentang masa kerja 3 dan 5 tahun. Ya, di sini dijelaskan, namun kekhawatiran para guru honorer ini dinilai BKN tidak beralasan. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Bapak Suharmen, SPTJM justru mempercepat proses penetapan NIP P3K. Ini sama juga dengan seluruh pejabat BKN juga berkata demikian. Sebab data yang diusulkan sudah valid dan itu dijamin oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang berada di masing-masing daerah. Ya, tentu saja para guru merasa khawatir karena berbagai statement, berbagai pandangan yang disampaikan oleh Pak Bima Haria sendiri menyatakan bahwa itu juga untuk guru. Masih ingat postingan ini Bapak Ibu? Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya postingan yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini pernyataan Bapak Bima. Ketentuan tersebut, ya ini untuk masa kerja guru di dalam SPTJM, ketentuan tersebut berlaku untuk semua jabatan P3K, baik jabatan fungsional guru maupun non-guru. Ini juga diposting di laman jpnn.com. Beliau menambahkan, NIP P3K belum terbit bukan karena SPTJM. Ya, Alhamdulillah kalau bukan karena SPTJM. Begitu instansi mengajukan disertai dokumen lengkap, maka akan langsung BKN proses, kata Deputi Suharmen kepada JPNN. Ya, ini harapan kita semua karena dengan melihatnya kondisi yang ada saat ini, teman-teman kita sudah menerima SK, namun masih ada beberapa daerah yang terganjal, seperti juga laporan beberapa kawan kita di daerah yang masih diisolir dalam penyerahan SK-nya, tentu saja membuat kita yang belum menerima SK juga merasa was-was. Dia meyakini masih ada proses yang berjalan sehingga NIP tersebut belum terbit, meski instansi sudah mengirimkan dokumen lengkap. Saat ini proses penetapan NIP P3K maupun CPNS sedang berjalan karena pengisian DRH baru saja selesai batas waktunya. Ini kan sudah lama seharusnya ya. Masih berproses penetapan NIP-nya peserta CPNS dan P3K, baik guru maupun non-guru, sehingga jangan panik, ujarnya. Lalu dia menambahkan, pegawai BKN lembur setiap hari memverifikasi validasi seluruh dokumen persyaratan, kemudian melakukan input NIP di sistem. Hampir semua Kanrek dan Direktorat KP sedang melakukan percepatan penetapan NIP P3K dan NIP CPNS, tegas Deputi Suharmen. Ya, sebagaimana informasi yang terakhir disampaikan BKN melalui akun Twitter dan Instagram tanggal 26 Februari, bahwa BKN telah menetapkan 18.710 NIP CPNS, kemudian 14.759 P3K, lalu 1.909 NIP P3K untuk tahap 2,
bagi guru serta 9.700-an untuk NEP P3K non-guru. Namun di beberapa video kami sudah banyak membahas berkenaan dengan sebenarnya apa sih isi SPTJM itu, tentang syarat 3 dan 5 tahun juga sudah kami bahas, apakah guru itu berimbas terhadap edaran BKN. Nah, di sini kami sudah menyampaikan bahwa informasi ini, bahwa tidak ada syarat bagi guru untuk terdata di Dapodik 3 tahun itu tidak ada. Walaupun ada pernyataan Bu Nunuk ya, meskipun Bu Nunuk waktu itu menyatakan syarat 3 tahun, namun itu tidak benar. Yang ada hanya syarat khusus di mana mereka yang akan mendapatkan afirmasi harus mengajar 3 tahun berturut-turut. Nah, itu yang ada. Ya Bapak Ibu, ini sudah kami bahas di video beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga ini video yang pernah kami buat, Pak Bima Salah, Pemda tolak SPTJM. Nah, ini kita lihat berita kabar terkait beberapa daerah di wilayah Jawa Timur berkirim surat ke BKN menolak SPTJM, bukan mempercepat tapi memperlambat. Kan harus menelusuri lagi berkas-berkas termasuk para guru yang sangat banyak. Di mana sebenarnya dalam rujukan surat itu adalah yang digunakan adalah Kemenpan RB 981 untuk non-guru, bukan Permenpan RB 28. Nah, dalam video ini kami juga membahas tentang seharusnya pihak Kemenpan RB, ya Kemenpan RB dan Kemdikbud itu bertanggung jawab juga mengklarifikasi bahwa ada kesalahpahaman dalam terjemahan, tidak ada syarat 3 tahun bagi para guru yang terdata di Dapodik untuk mendaftar pada pelaksanaan P3K guru tahap 1. Harusnya mereka mengeluarkan statement-statement yang menguatkan para guru. Katanya saya bersama honorer, tetapi tidak ada respon apa-apa waktu itu. Nah, sampai akhirnya kita mendapatkan kabar terbaru Bapak Ibu ini ya, bukti. Ya, berdasarkan pesan SMS, nah ini yang disampaikan oleh Profesor Muhdi, Ketua PGRI Jawa Tengah, yang kita tahu bagaimana sepak terjang beliau membela honorer, ya dalam hal ini mungkin di wilayah Jawa Tengah, tentu saja juga berimbas kepada kita semua. Langsung menjapri beliau ini, Bapak Iwan Sahrir, yang mempertanyakan terkait SPTJM yang meresahkan, terkait syarat 3 tahun dan 5 tahun. Nah, di sini ada respon yang dijawab oleh Pak Iwan Sahrir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Muhdi. Kami sudah berkomunikasi dengan BKN. Saat ini BKN sudah melakukan klarifikasi lisan. Ya, jadi cuma lisan ya Bapak Ibu kepada Pemda bahwa ketentuan masa kerja dalam surat edaran tersebut tidak berlaku. Nah, ini Bapak Ibu, alhamdulillah ya, untuk ASN P3K guru. Klarifikasi tertulis akan segera dilakukan BKN. Nah, ini kita harapkan juga ada klarifikasi tertulis. Demikian Prof, terima kasih. Nah, ini adalah balasan langsung disampaikan oleh Pak Irwan Sahrir selaku Dirjen GTK Kemdikbud yang bertanggung jawab sebagai orang tangan kanan Mas Nadiem Makarim dalam proses seleksi P3K tahun 2021 yang murni menggunakan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Demikian Bapak Ibu, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua dan alhamdulillah semuanya bisa menjadi lega dan menjadikan kekuatan hukum apabila nanti surat BKN itu keluar, untuk tidak lagi ada Pemda yang menahan-nahan dalam penyerahan SK Bapak Ibu nanti. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.